Kamu berada di tengah gurun Sahara. Kamu melihat terpal besar dengan pola target merah. Permukaannya sangat panas sampai bisa dipakai untuk menggoreng makanan. Setetes air akan jatuh ke tengah target ini pada kecepatan cahaya. Secara teori dan teknis, eksperimen ini mustahil dilakukan. Tapi jika itu terjadi, ketiadaan misterius menunggu kita. Dan masing-masing versi dari ketiadaan ini akan berbeda. Jadi, kita akan melakukan eksperimen dengan 3 tetesan. Opsi 1, lebih baik melakukannya dari ketinggian besar atau luar angkasa. Kamu terbang memakai tas roket ke stratosfer. Kamu membawa sebotol air di tanganmu. Kamu menuangkan 1 tetes. Anggap saja itu mulai berakselerasi sendiri. Dalam kasus ini, bahkan pada kecepatan rendah, setetes air akan terbakar di lapisan pelindung atmosfer. Kurang dari 1 detik, tetesan itu akan berubah menjadi uap. Anggap saja planet kita tidak punya perlindungan seperti atmosfer. Hambatan udara akan tetap menghilangkan tetesan itu. Tetesan itu akan jatuh pada kecepatan tinggi. Angin dingin mengubahnya menjadi untayan es. Semakin besar percepatan tetesan itu, semakin kuat hambatan udaranya. Tetesan itu bergerak semakin cepat dan tak lama kemudian mencapai kecepatan suara. Lalu, tetesan itu hancur menjadi ribuan partikel kecil. Dalam kondisi itu, tetesan itu tak akan pernah bisa mencapai bumi pada kecepatan cahaya. Tak akan terjadi apa-apa karena tak akan ada yang mencapai target. Upaya berikutnya dilakukan dengan mengubah tetesan. Oksigen, karbon dioksida, ozon, dan gas lain di atmosfer menghancurkan semua benda yang jatuh. Tapi bagaimana jika tetesan itu tidak menghadapi semua rintangan ini? Kamu mengubah struktur internal kimia air itu. Jadi, kamu memakai tas roketmu lagi dan mengambil sebotol air. Pada ketinggian orbit bumi, kamu membukanya dan menuangkan 1 tetes. Tetesan itu berakselerasi dan tidak ada hambatan. Tetesan itu melalui lapisan terpanas atmosfer, tapi tidak terbakar. Melalui suhu beku, tapi tidak membeku. Tetesan itu menuju ke daratan, mendekati kecepatan cahaya dan jatuh lagi. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tetesan itu memiliki kandungan partikel cahaya, foton. Hanya dalam kondisi seperti itulah, tetesan itu bisa mencapai kecepatan yang kita butuhkan. Tidak ada objek bermassa, entah itu mobil, rumah, daun, semut, rambut, pasir, atau molekul yang bisa mencapai kecepatan cahaya. Hanya partikel cahaya yang mampu karena tidak punya massa. Tetesan tak berwujud itu jatuh ke tengah target dan lagi tidak terjadi apa-apa. Opsi ketiga, ilmuwan menemukan cara untuk mempercepat tetesan sampai kecepatan yang diperlukan. Mereka juga harus mengubah komposisi molekuler air, membuatnya lebih tahan pada suhu tinggi dan rendah. Untuk membuat tetesan itu mencapai kecepatan cahaya tanpa ada kerusakan, kamu harus memasukkannya ke ruang hampa udara. Tidak ada hambatan udara, tidak ada lapisan pelindung atmosfer, hanya ada luar angkasa dan air. Untuk ini, ilmuwan harus membangun pipa panjang di tengah Sahara, di sekitar target yang sama. Orang-orang membuat pusat sains. Dari sini, pipanya harus menjulang ke atas. Tingginya kira-kira mencapai Stasiun Luar Angkasa Internasional. Berarti 408 km, yaitu sekitar tinggi 50 Gunung Everest. Kamu tidak bisa terhubung ke Stasiun Luar Angkasa karena stasiun itu selalu bergerak. Stasiun itu mengelilingi bumi. Menyelesaikan 1 revolusi dalam 90 menit. Itu sebabnya ahli astrofisika dan ahli teknik harus membangun stasiun kecil yang dirancang untuk 1 orang. Dan stasiun ini harus bergerak paralel pada 1 titik di daratan. Pipa vakum itu dibuat dari bahan anti karat padat agar tidak bisa hancur karena hujan dan suhu tinggi. Di dalam, itu adalah campuran dari titanium dan grafena, logam paling kuat di bumi. Pipa itu dibangun secara horizontal. Lalu, dengan bantuan beberapa helikopter dan kabel, pipa itu diletakkan dalam posisi tegak lurus dan dipasang ke stasiun luar angkasa kecil. Pipa itu dilengkapi pompa kecil yang mengeluarkan udara dan menghalangi alirannya di dalam. Tetesan air itu tidak boleh menyentuh dinding, jadi ada lapisan pelat gravitasi khusus. Pelat itu menjauhkan air dari permukaan pipa menggunakan kekuatan magnet dan gelombang suara. Kamu memakai tas roket dan terbang ke stasiun dengan botol air yang di-upgrade dan kuat. Tanganmu gemetar karena antusias. Suara napasmu terdengar keras di pakaian luar angkasa. Kamu membuka botol itu, memiringkannya sedikit, dan menuangkan 1 tetes ke kotak khusus. Di dalam kotak itu, tetesan air diberi energi yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan cahaya. Sekarang, tetesan itu siap memulai perjalanan. Kamu melihat kotak itu, menutup mata, dan menekan tombol start.
Tetesan itu masuk ke pipa pada kecepatan tinggi. Karena gelombang ledakan dahsyat, stasiun itu terlempar. Tetesan itu berakselerasi, dan pada titik ini, pipa yang terbuat dari logam terkuat di bumi mulai meleleh seperti es krim. Ada banyak energi di dalam air itu sekarang, sampai bisa mencukupi kebutuhan listrik kota kecil. Sekarang, tetesan itu sudah mencapai kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik. Pipa itu menjadi debu. Tidak penting apakah tetesan itu jatuh ke daratan atau tidak, karena tidak akan ada apa-apa. Serius, semua objek material, mobil, rumah, lapangan, laut, komputer, pesawat, kapal, bunga, pohon, mau diteruskan? Semua itu akan hilang. Benda tak berwujud seperti gas, udara, gelombang radio, radiasi elektromagnetik, miliaran terabyte informasi digital, semua ini juga akan hilang. Kamu dalam masalah. Suara apapun, teriakan, musik, dering telepon akan mustahil terbentuk dan terdengar. Cahaya akan hilang, lalu akan ada kegelapan. Tapi ayo kita mundurkan waktu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Tapi itu tidak bisa karena waktu juga tidak ada. Bayangkan waktu sebagai sungai deras yang mengalir cepat ke satu arah. Lalu sungai ini jatuh ke lubang tak berujung dan benar-benar hilang. Semua ini terjadi karena tetesan air jatuh ke planet kita pada kecepatan cahaya. Begitu mulai mendekati kecepatan yang dibutuhkan, tetesan itu kehilangan sifat airnya. Sekarang, tetesan itu adalah objek paling kuat dan paling berat di alam semesta. Energi yang berasal dari tetesan itu menghancurkan segalanya sejauh ratusan ribu kilometer. Beton, tanah, batu, dan sebagainya. Dan seterusnya, semuanya binasa. Pada detik pertama, semua itu pecah berkeping-keping. Lalu, pecahan ini hancur menjadi jutaan partikel yang lebih kecil lagi. Molekul itu terbakar. Bayangkan peta dunia dari kertas. Kalau kamu membasahinya dan merobeknya, itu akan menjadi potongan kertas basah. Kalau kamu membakarnya, bagian peta itu akan berubah menjadi abu, dan bagian lain akan terbang ke udara dalam bentuk asap. Peta itu akan terus ada, tapi tak akan pernah terlihat sama. Tapi jika kamu menghancurkan molekul peta, bisa dikatakan peta itu tidak pernah ada, tidak ada jejak keberadaan. Hal sama terjadi pada planet kita. Energi dari tetesan air membuat bumi tak pernah ada di antariksa. Sekarang, tetesan itu melampaui kecepatan cahaya. Lubang hitam mulai terbentuk, itu meluas dan mengisap semua puing luar angkasa. Lalu bulan, tak lama kemudian, lubang hitam itu akan mengisap Mars dan seluruh planet di tata surya kita. Lubang hitam itu meluas dan gaya gravitasi di dalamnya bertambah besar. Bersama planet-planet ini, lubang hitam itu menyerap cahaya. Lubang hitam itu semakin mendekati matahari. Bintang kita terpecah menjadi garis cahaya seperti melewati parutan kosmis besar. Matahari meledak dan memuntahkan jumlah energi yang sangat besar. Konon, lubang hitam muncul setelah ledakan bintang. Sekarang, semua energi matahari diserap oleh lubang hitam kita. Semuanya menjadi gelap gulita. Cahaya dari bintang yang jauh langsung jatuh ke dalam keterbatasan supermasif. Meteorit yang terbang dalam radius ratusan ribu kilometer juga dilahap lubang hitam. Ada banyak lubang hitam di luar angkasa, tapi hanya satu yang dibuat oleh tetesan kecil air. Semakin tinggi kecepatan sebuah objek, semakin berat objek itu. Massa adalah jumlah energi yang dimiliki objek itu. Saat molekul air mencapai kecepatan cahaya, massanya mulai bertambah. Dan tidak ada batasan untuk ini. Ini menjadi tak terhingga. Massa tak terhingga membentuk lubang hitam. Itu mengisap semuanya, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam lubang hitam. Yang tersisa hanya kegelapan dan gaya gravitasi yang sangat besar. Jadi, sepertinya kita mungkin tidak seharusnya melakukan eksperimen ini. Bagaimana kalau kita membuat gunung berapi dari soda kue saja? Objek paling ngebut di semesta kita bergerak pada kecepatan cahaya. Geraknya melintasi luar angkasa, melewati Merkurius, Venus, kemudian sampai di bumi. Tapi kecepatannya terus melambat. Tenang aja, matahari memang terus melemah, tapi kita baru akan ngerasain efeknya beberapa miliar tahun lagi. Di luar angkasa yang hampa, cahaya bergerak pada kecepatan 299.725 km per detik. Kalau lebih lambat dari itu, manusia akan ngerasain perubahannya secara langsung. Sejumlah efek memukau akan terjadi, misalnya perubahan warna dan melemahnya cahaya. Benda-benda di sekitar kita juga akan berubah, baik ukuran maupun bentuknya. Para ilmuwan telah membuat simulasi untuk mengamati efek kecepatan cahaya yang melambat. Dalam ruang hampa, kecepatan cahaya nggak bisa berubah. Tapi saat cahaya melewati beragam materi dan objek, persepsi kita akan berubah. Cahaya bertindak sebagai gelombang dan partikel, makanya memiliki panjang.
Warna dan frekuensinya dipengaruhi oleh jarak antar puncak gelombang. Karakteristiknya mirip seperti suara dan efek Doppler. Semisal kamu lagi berdiri di jalan raya yang ramai, tiba-tiba ada mobil yang melesat di dekatmu sambil membunyikan klakson. Aduh, keras banget sih. Terdengar juga bunyi wush, karena mobil yang bergerak bisa menghasilkan suara, sementara kamu cuma diam. Frekuensi dan nadanya juga terdengar berlainan. Padahal penyebabnya cuma gelombang suara yang sampai ke telingamu lebih cepat daripada saat kamu dan mobil tadi sama-sama diam. Cahaya juga begitu. Panjang gelombang cahaya akan berubah kalau kecepatannya berubah. Gerakan objek menuju sumber cahaya dengan memendekkan gelombang akan mengubah warnanya menjadi rona biru keunguan. Tapi kalau geraknya semakin menjauhi sumber cahaya, warnanya akan lebih kemerahan. Jadi, kalau kecepatan cahaya diperlambat sampai kecepatan jalan kaki, kita akan mengamati perubahan warna saat kita mendekati objek yang bersinar. Warna di samping dan belakang kita juga ikut berubah. Kalau jalanmu menyamping, objek yang kamu dekati akan menjadi lebih biru, sedangkan objek yang ada di kejauhan akan terlihat merah. Informasi ini sangat berguna bagi para astronom yang meneliti objek di luar angkasa. Kalau warnanya biru, berarti objek tersebut mendekati kita, dan kalau warnanya merah, maka gerakannya terus menjauh. Semua objek yang ada di alam semesta juga terus memerah, karena alam semesta terus mengembang dan menjauhi kita. Makin lambat geraknya, makin terang pancarannya, karena foton yang kita lihat semakin terakumulasi. Pada kecepatan ini, kita bisa melihat cahaya tak kasat mata dengan intensitas yang lebih tinggi. Kamu nggak akan bisa ngerasain efek ini kalau cuma berdiam diri. Tapi dengan adanya efek Doppler, gerakan menuju suatu objek bisa mempengaruhi warna dan intensitas cahayanya. Selain itu, kita akan mengalami dilatasi waktu. Saat kita bergerak sengebut kecepatan cahaya, waktunya akan melambat relatif terhadap objek lain yang cuma diam. Ruang dan waktu bersifat relatif. Jadi, saat kamu duduk di depan laptop selama berjam-jam, rasanya kok cuma sebentar? Kamu sering mengalaminya kan? Semua gerakanmu akan melintasi waktu, bukan ruang. Meskipun cuma diam, kamu tetap bergerak maju dalam waktu dan perlahan menua. Makin cepat gerakanmu melintasi ruang, maka waktumu semakin lelet. Kalau gerakmu sengebut kecepatan cahaya, berarti semua gerakanmu cuma akan melintasi ruang, bukan waktu. Agar bisa ngerasain efeknya, kamu perlu diamati oleh orang lain. Kamu nggak lagi berada dalam mesin waktu. Jadi, kamu dan temanmu sama-sama ada di bumi dan mengalami perjalanan waktu yang sama. Menurutmu, gerakannya akan terasa lebih cepat karena kamu lebih banyak bergerak dalam ruang selama periode waktu tertentu. Semakin mendekati kecepatan cahaya, kamu akan terlihat semakin kecil, tergantung pada orang lain yang mengamatimu. Kalau kamu bergerak sengebut kecepatan cahaya, objek di dekatmu akan kelihatan kecil. Sama seperti orang yang melihatmu bergerak dengan kecepatan cahaya, dia akan ngira tubuhmu lebih kecil dari ukuran yang sebenarnya. Simulasi yang dilakukan oleh para ilmuwan MIT menunjukkan kalau kecepatan cahaya melambat, semua objek akan melebar. Kalau kamu ngelihat gunung di kejauhan, lalu berlari sengebut kecepatan cahaya, gunung itu akan kelihatan lebih jauh. Objek di sekitarmu akan mulai terdistorsi, dan kamu seakan-akan bergerak lebih cepat ke arah yang kamu tuju, karena bagimu waktu terus melambat. Kalau kamu cuma diam saat seseorang di sebelah kirimu ngelempar kubus ke sebelah kananmu, maka kamu akan ngelihat satu sisinya aja, kecuali dadunya muter. Tapi dalam realita baru seperti ini, kamu akan melihat sisi depannya menutup sisi lain yang kamu lihat. Kalau kamu bergerak sengebut kecepatan cahaya dalam ruang tak terbatas, semuanya akan memanjang setelah kamu mencapai kecepatan tak terhingga. Di dunia yang dihuni oleh manusia sengebut kecepatan cahaya, kita akan melihat semua hal di sekitar kita terasa aneh. Kita perlu membiasakan diri dengan bentuk objek yang kita lihat. Setiap gerakan yang kita lakukan akan menghasilkan perubahan warna kontras. Menengok pun akan terasa aneh.
Saat belanja di supermarket, kamu perlu berjalan mengitari lorong. Produk yang kamu butuhin kelihatan begitu dekat, tapi saat meraihnya, ternyata produk itu makin menjauh. Warnanya juga mulai terlihat kemerahan, dan saat kamu mendekatinya, warnanya langsung berubah jadi biru. Kalau ada pembeli lain yang lewat sambil mendorong troli, matamu akan melihatnya seperti model troli 3D. Warnanya juga akan berubah karena objek itu terus menjauhimu. Meski kelihatannya sangat jauh, troli itu sebetulnya cuma ada di hadapanmu. Tapi ternyata kita masih belum tahu kecepatan cahaya yang sebenarnya. Fisikawan memperkirakannya di angka 299.725 km per detik. Tapi konstanta ini cuma dipakai untuk menghitung objek ilmiah lain agar kita bisa lebih memahaminya. Nah, masalahnya, kita cuma bisa mengukur cahaya dengan berkas cahaya dan cermin. Cuma mengarahkan berkas cahaya ke cermin, kemudian mengukur pancaran dan pantulannya juga belum cukup. Menurut teori relativitas Einstein, pancaran cahaya yang bergerak dari sumbernya menuju cermin mungkin memiliki kecepatan yang berlainan dengan pantulan cahaya dari cermin menuju sumbernya. Jadi menurut hipotesis, kalau cahaya perlu waktu 10 detik untuk bergerak dari sumbernya menuju cermin, kemudian kembali lagi ke sumbernya, maka tiap perjalanannya memerlukan waktu 5 detik. Tapi teori Einstein menyatakan cahaya perlu waktu 9 detik untuk bergerak dari sumbernya menuju cermin dan cuma menghabiskan 1 detik untuk bergerak dari cermin menuju sumbernya, atau sebaliknya, atau mungkin angkanya malah sangat berlainan. Makanya cahaya sangat sulit diukur. Kemudian muncul terobosan baru di kalangan para saintis saat mereka berhasil memperlambat kecepatan cahaya menjadi 0 tanpa meredupkan kecerahannya. Mereka menggunakan awan atom super dingin yang dibuat dengan kristal foton. Kristal ini berupa bahan yang memiliki miliaran lubang kecil untuk memantulkan cahaya. Tapi apa jadinya ya kalau kita hidup di dunia yang cahayanya berhenti di tengah jalan? Saat pagi hari, kamu akan bangun dengan suasana gelap seperti senja. Kamu membuka tirai, lalu melihat lampu mobil yang gemerlapan di jalanan, tapi nyalanya nggak begitu terang. Kamu juga nyalain lampu kamar, tapi kok nyalanya nggak begitu terang? Setelah bohlamnya kamu ganti, hasilnya juga sama aja. Akhirnya, kamu nyalain semua lampu di dalam rumah, tapi kondisinya tetap redup. Karena udah kebingungan, kamu mulai ngecek listrik di rumahmu, tapi semuanya berfungsi dengan baik. Saat kamu nanya ke tetangga, mereka juga mengalami masalah yang sama. Para ahli juga masih bingung dengan fenomena yang sedang terjadi. Bahkan setelah berjam-jam, kondisinya masih sama aja. Semua cahaya yang ada di dunia ini telah terhenti di tengah jalan. HP-mu tetap aja gelap, meskipun kecerahannya udah maksimal. Malahan kondisinya semakin gelap. Menurut siaran berita, fenomena ini juga terjadi di seluruh dunia. Cahaya perlahan meredup, dan dalam waktu singkat, semuanya akan hilang. Kamu masih nunggu sejenak saat orang lain mulai kalang kabut. Perhatian, ditujukan kepada manusia di seluruh penjuru dunia. Asteroid besar terus mendekati bumi. Lajunya berkali-kali lipat dari kecepatan suara dan makin lama makin melesat. Setelah memasuki tata surya kita, asteroid ini akan terbang melewati Uranus, Saturnus, Jupiter, dan Mars. Medan gravitasi di planet ini juga akan mempercepat geraknya menuju bumi sebagai destinasi terakhir. Tabrakan pun gak bisa terelakkan. Menurut para ilmuwan, meteorit seukuran Gunung Everest bisa menghancurkan seluruh bumi. Petaka ini diprediksi akan terjadi dalam 350 hari. Orang-orang di jalanan mulai panik. Mereka mulai membeli bahan pokok dan membangun bunker. Saintis dan astronom di seluruh dunia terus berdiskusi untuk nyari solusi. Mereka cuma perlu menghancurkan objek luar angkasa itu untuk menghindari tabrakan. Roket canggih bisa memecah asteroid menjadi serpihan kecil. Sebagai konsekuensinya, bumi kita akan dihujani meteor, tapi akan lebih baik begitu daripada hancur total. Selama kurang dari setahun, para ahli mulai membuat beberapa roket canggih. Dan dengan teleskop terbaik di dunia, para astronom menciptakan sistem panduan yang unik. Lalu, kita tinggal menunggu asteroid itu masuk ke tata surya kita. Semua manusia mulai pindah ke satu benua yang punya bunker paling aman. Kerusakan yang ditimbulkan oleh asteroid nggak bisa diprediksi. Jadi sebaiknya kita berlindung di satu tempat besar plus aman, lalu mengamati tabrakannya. Sudah saatnya, asteroid itu melewati Uranus. Kecepatannya terus bertambah. Objek luar angkasa super besar itu bergerak 10 kali lebih lambat dari kecepatan cahaya. Kemudian, para saintis mulai meluncurkan roket ke udara. Asteroid terus terbang melewati Saturnus dan menghancurkan sebagian cincinnya.
Lintasannya berubah saat asteroid melintasi planet lain pada lintasan berkelok. Dan saat menuju bumi, kecepatannya terus naik. Roket meninggalkan jejak api panjang dan bergerak pada kecepatan suara menuju asteroid. Tabrakan itu terjadi di dekat Mars dan roket bisa mencapai sasaran. Asteroid itu meledak hingga hancur menjadi partikel. Semua pecahan ini terbang ke berbagai penjuru dan bumi kita terselamatkan. Satelit bumi merekam ledakan energi yang sangat besar. Sebagian partikel asteroid mulai bergerak menuju ke bumi. Ukurannya sangat kecil, kira-kira cuma sebesar butiran pasir. Tapi ledakan itu telah mempercepat lajunya hingga 297.000 km per jam, atau 99% dari kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini, kekuatan penghancur butiran asteroid hampir sama dengan asteroid penuh. Serpihan itu terus mendekat dan beberapa detik lagi akan menghantam planet kita. Semua pasang mata mengamati sambil harap-harap cemas. Berkat hukum fisika, serpihan asteroid itu mendapatkan kekuatan besar. Semakin ngebut kecepatan suatu objek, massa dan energinya juga bertambah. Saat geraknya hampir mendekati kecepatan cahaya, energi dan massanya mulai naik secara signifikan. Meski wujudnya nggak terlihat dengan mata telanjang, objek ini punya massa seberat satu benua. Setelah mencapai kecepatan cahaya, massanya jadi tak terhingga. Kemudian, terbentuklah lubang hitam. Kalau sudah begini, semua makhluk hidup dan objek lain di permukaan bumi akan lenyap, termasuk tumbuhan, laut, perkotaan, negara, dan benua. Bahkan udara, suara, atmosfer, dan molekul di bumi akan diserap oleh gaya gravitasi lubang hitam yang sangat kuat. Setelah seluruh planet kita habis, lubang ini akan melahap bulan. Gravitasinya semakin kuat dan planet lain di tata surya juga ikut tersedot. Kemudian, lubang ini mencapai matahari dan memecahnya menjadi ribuan berkas cahaya tipis mirip spaghetti. Selanjutnya, matahari akan memancarkan energi yang sangat besar. Peristiwa ini bisa memicu terbentuknya lubang hitam kedua, tapi untungnya, kecepatan serpihan asteroid tadi cuma 99% dari kecepatan cahaya. Lagi pula, semua objek yang memiliki massa gak bisa bergerak pada kecepatan cahaya. Serpihan ini memasuki atmosfer bumi, dan dari luar kelihatan seperti meteor benderang yang menembus langit. Suhunya terus memanas saat melewati lapisan atmosfer. Awan dalam radius ratusan kilometer di sekitarnya juga terbakar. Langit seketika cerah. Dalam gerakan lambat, kamu bisa mengamati udaranya terionisasi karena molekulnya terpecah. Proses serupa juga terjadi saat ada sambaran petir. Matahari juga punya energi pengion yang mencerahkan udara. Selagi melintas, meteorit juga meninggalkan lubang ozon. Bumi kita sudah nggak terlindung lagi dari radiasi luar angkasa dan sinar ultraviolet. Serpihan asteroid langsung terbang menuju bagian tengah Samudra Selatan di dekat Antartika. Udara di sekeliling langsung memanas dan bercampur dengan suhu dingin laut yang menciptakan badai. Begitu serpihan asteroid mendekati permukaan laut, airnya langsung mendidih. Suhu dan energinya sangat tinggi hingga bisa menguapkan air, tapi molekul uapnya langsung terbakar. Ribuan liter air seketika lenyap dari muka bumi. Serpihan tersebut bergerak turun hingga beberapa meter di atas permukaan air dan airnya langsung menguap. Kemudian jatuh ke laut hingga menciptakan ledakan dahsyat. Berliter-liter air mulai berbuih dan mendidih oleh suhu panas. Seluruh lautan dipenuhi cahaya benderang dalam radius ratusan kilometer. Kedalaman laut yang belum terjamah sinar matahari ini kelihatan seperti dasar kolam yang transparan. Bangkai kapal tua terbelah menjadi atom oleh ledakan dahsyat. Monster laut dan cumi-cumi raksasa yang terbiasa hidup dalam gelap sangat takut dengan cahaya terang sehingga berenang menjauh. Akhirnya, sebutir pasir menyentuh dasar laut dan menembus jauh ke dalam kerang bumi. Kalau pasir ini mencapai inti bumi, kemungkinan besar planet kita akan meledak oleh semburan energi super kuat. Untungnya, hal ini gak terjadi. Resistansi laut dan tanah bisa memperlambat geraknya dan menyerap energinya. Tapi lempeng tektonik jadi agak bergeser. Belum cukup sampai di situ. Gelombang besar mulai terbentuk dan menyebar ke seluruh lautan. Terjangan gelombang dahsyat ini kemudian memicu tsunami. Saat kita melempar kerikil ke genangan air, airnya akan langsung terciprat. Begitupun dengan lautan. Ombak tinggi mulai mendekati kota-kota pesisir. Dan untungnya, semua penduduk telah dievakuasi. Tapi kerugian materi yang harus ditanggung bernilai kuadriliunan rupiah. Rumah-rumah rata dengan tanah dan jalanan dibanjiri air. Sesaat kemudian, hujan mulai turun disertai badai. Air laut yang menguap oleh serpihan kemudian membentuk awan badai raksasa. Angin mendorong awan memasuki daratan.
Setelah tsunami, hujan berkepanjangan mulai turun dan membanjiri bumi kita. Beberapa hari kemudian, bencana alam masih terjadi. Suhu Samudra Selatan telah naik beberapa derajat Celcius. Air mendidih di lokasi tabrakan dan mencairkan gletser di Antartika. Jutaan gunung es mencair, sehingga memicu naiknya permukaan laut. Tepi benua juga tenggelam secara permanen. Awan petir mencapai Sahara dan gurun lain. Pergeseran lempeng tektonik menyebabkan gempa bumi di beberapa benua. Gunung berapi mulai aktif. Langit dipenuhi abu vulkanik selama berbulan-bulan karena abunya terus menetap. Pada awalnya, kondisi ini memang sangat menyulitkan bagi kehidupan di bumi. Tumbuhan dan makhluk hidup lain gak mendapat sinar matahari yang cukup. Fotosintesis tumbuhan dan rumput laut jadi terganggu. Produksi oksigen juga terhenti dan kita makin sulit bernafas. Udara di atmosfer kita perlahan mulai habis. Semua manusia harus beradaptasi dengan kondisi baru. Kita membangun kota-kota baru di darat dan di laut. Ada juga perkebunan yang diberi cahaya buatan untuk produksi fotosintesis. Untungnya, semua masalah bisa teratasi setelah abu mulai mengendap. Di dalam gunung berapi ada magma panas yang mengalir. Dan mungkin materi ini bisa berguna karena kaya akan unsur kimia dan mineral. Bersama dengan abu, nutrien jatuh ke tanah, lalu menyuburkannya. Tanaman pepohonan, buah-buahan, dan sayuran tumbuh sangat cepat, lalu menghasilkan banyak oksigen. Sahara dihiasi bunga yang bermekaran dan terlihat seperti padang rumput dengan bunga cantiknya, jadi bukan lagi sebagai gurun. Serpihan asteroid baru saja memperbarui bumi kita, bukan menghancurkannya.